Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojokio, yang pada video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan peta, yaitu dari segi definisi atau pengertian dan jenis petanya. Nah, mau tahu seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas materi peta ya, terutama dari sisi definisi atau pengertian dan jenis petanya. Nah, peta ini sendiri sebenarnya sebuah alat ya atau tools ya bagi seorang kartografer ya atau geografer itu sendiri ya untuk memaknai ya kenampakan bumi yang sedemikian luasnya gitu ya. Nah, mengutip dari seorang ahli geografi ya yang bernama Preston E. James ya, seorang profesor dari Universitas Syracuse ya di New York, Amerika Serikat. Ya, beliau bilang seperti ini ya. Man may know very exactly the nature of the fabric nearby, but the general design is beyond his range of vision. In order to reduce the larger patterns of the face of the earth to such proportion that they can be comprehended in a single view, the geographer make use of a map. Ya, jadi mungkin saja ya, boleh jadi seseorang ya itu dapat mengetahui secara pasti ya sifat alami dari sebuah kain misalnya. Tetapi general design atau desain umum ya dari kain tersebut itu berada di luar jangkauan penglihatannya karena terlalu luas gitu ya. Nah, dalam rangka untuk mengurangi ya pola-pola yang besar dari sebuah kenampakan permukaan bumi ya menjadi kenampakan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dalam satu pandangan, itu biasanya seorang ahli geografi atau seorang ahli kartografi ya, dia menggunakan peta sebagai alat utamanya gitu. Ya, jadi dari peta kita dapat memahami kenampakan yang begitu luas dari sebuah permukaan bumi ya, itu bisa menjadi sebuah kenampakan yang sederhana gitu ya dalam sebuah pandangan gitu ya. Jadi mengurangi keluasan itu kita bisa menggunakan sebuah peta. Nah, peta sendiri ya secara definisi ya itu berasal dari kata map ya karena kita orang Indonesia ya. Maka bahasa peta itu sendiri berasal dari kata map ya. Nah, map sendiri berasal dari sebuah bahasa Latin yaitu mappa yang artinya adalah kain penutup meja atau sebet atau napkin ya. Oke. Nah, oleh para ahli ya, yaitu dari International Cartography Association ya sebuah perkumpulan kartografi internasional ya. Lembaga ini mendefinisikan peta sebagai sebuah gambaran ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya berpikiran ya, misalnya apa sih yang kamu ketahui tentang peta gitu ya, sudah pasti isinya gambaran ya, bukan hanya tulisan saja ya, tetapi ada gambaran. Gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan ya. Jadi ada kata-kata kunci di situ ya yang saya tandain merah ya, bahwa peta adalah berupa gambaran ya, dia merupakan sebuah representasi, kemudian yang dipilih ya, kemudian digambarkan pada bidang datar ya, kemudian diskalakan. Nah, dalam pengertian yang lebih sederhana, bahwa peta adalah gambaran ya konvensional secara selektif ya dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu gitu ya. Nah, konvensional sendiri di sini artinya apa? Ya, konvensional artinya adalah bahwa peta-peta yang dibuat itu harus sesuai dengan kaidah atau aturan tertentu yang disepakati secara internasional. Ya, tidak boleh misalnya membuat peta sembarangan gitu ya. Seperti sederhana misalnya di sini saya gambar sebuah apa? Anggap aja sebuah peta gitu ya. Nah, ya, ada wilayah misalnya seperti itu. Ya, saya gambar sorry, saya ini dulu ya, saya ulangi. Oke, ya, misalnya saya gambar di sini gitu ya, ada sebuah wilayah.
Kemudian di sini saya gambar ada orangnya gitu ya, tukang ojek lagi main catur sama tukang becak misalnya, skak gitu. Apakah ini sebuah peta dalam pengertian konvensional? Ya, tentu tidak ya. Yang disebut sebagai konvensional artinya dia harus sesuai dengan kaidah tertentu. Jadi dia punya komponen peta yang standar. Ada judulnya, ada garis astronomis, ada orientasi, ada legendanya, ada cara pembacaan koordinat lintang dan bujur secara geografis, ya ada inset, ada sumber peta, ya simbol, ya dan seterusnya. Ya, jadi tidak sembarangan. Ya. Kemudian peta juga harus bersifat selektif. Apa sih selektif? Selektif di sini artinya adalah dipilih sesuai dengan tujuan pembuatan petanya. Ya, karena tidak mungkin sekali kenampakan permukaan bumi yang sifatnya luas dan detail itu langsung digambarkan jebret dalam sebuah peta berukuran A4 misalnya gitu ya. Itu kan tidak mungkin ya. Nah, tentu saja harus dipilih. Apa sih kira-kira yang mau digambarkan dalam peta yang kita buat? Apakah bentuk permukaan buminya, ataukah kenampakan penggunaan lahan, ataukah intensitas curah hujan ya dan seterusnya gitu. Jadi harus dipilih. Nah, gambaran ini ya itu digambarkan pada bidang datar ya. Kalau bukan bidang datar, misalnya bidang lengkung gitu ya, itu namanya globe atau globe ya, tiruan bola bumi. Kemudian diperkecil ya dengan skala tertentu. Nah, skala ini artinya adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi gitu. Oke. Nah, kemudian ya adapun jenis-jenis peta ya. Mungkin kita sering pergi ke Gramedia misalnya atau ke instansi-instansi pemerintah gitu ya. Itu biasanya dipajang ada peta Indonesia gitu ya dan seterusnya. Nah, secara sederhana bahwa jenis peta itu dibedakan menjadi satu ya, ada berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi yang pertama ada peta umum ya. Nah, peta umum ini artinya adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara umum. Ya, jadi artinya kenampakan bumi yang sifatnya dasar dan harus diketahui oleh seorang pembaca peta itu harus ada. Ya, misalnya ada kenampakan daerahnya atau batas wilayahnya. Nggak mungkin ada peta kalau nggak ada wilayahnya kan gitu buat apa ya. Atau misalnya infrastruktur dasar ya, jalan raya misalnya atau jalan setapak ya dan seterusnya gitu. Itu harus ada. Itu namanya peta umum. Nah, kalau di Indonesia dia punya namanya RBI atau Rupa Bumi Indonesia ya, di mana peta ini merupakan peta standar ya yang dihasilkan oleh sebuah badan namanya Badan Informasi Geospasial. Ya, kalau dulu namanya Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Kemudian ada topografi, ya bicara tentang bentuk permukaan bumi melalui gambaran garis kontur ya atau isohipson ya untuk menentukan ketinggian suatu tempat ya atau suatu wilayah. Kemudian ada korografi. Ya, korografi ini adalah sebuah peta yang menggambarkan wilayah yang luas ya, misalnya seperti atlas ya, itu masuk ke korografi. Nah, kemudian ada peta khusus atau tematik ya. Berarti peta ini dia memiliki eh, kekhususan tema. Jadi menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara khusus ya. Jadi bukan secara umum ya. Artinya hanya kenampakan tertentu saja. Misal, kalau kita bicara peta administrasi berarti hanya menggambarkan administrasi sebuah wilayah saja. Atau misalnya peta jenis tanah, oh berarti jenis tanahnya saja ya yang digambarkan. Apakah nanti jenis tanahnya grumosol, agdosol, litosol ya, organosol dan seterusnya. Atau misalnya peta curah hujan intensitasnya, berapakah intensitas curah hujan di sebuah wilayah misalnya gitu ya, digambarkan gitu. Nah, itu adalah peta khusus atau peta tematik ya. Ini misalnya peta rupa bumi Indonesia yang termasuk dalam peta umum. Kemudian yang satu lagi adalah peta administrasi yang merupakan peta tematik atau khusus. Nah, kemudian berdasarkan skalanya, ya jenis peta dibagi menjadi yang pertama ada peta kadaster, di mana petanya itu memiliki skala 1:100 hingga 1:5000, ya. Kemudian ada peta skala besar, ya, yaitu skalanya 1:5000 hingga 1:250.000. Kemudian ada peta skala sedang, di mana skalanya 1:250.000 hingga 1:500.000. Nah, kemudian ada peta skala kecil, di mana skalanya 1:500.000 hingga 1:1 juta. Kemudian ada peta skala geografi, ya, di mana skalanya lebih kecil dari 1:1 juta. Nah, contohnya berapa sih lebih kecil 1:1 juta? 1:2 juta, 1:3 juta, dan seterusnya.
Nah, biasanya peta-peta skala geografi ini merupakan peta-peta yang cakupan wilayahnya luas ya. Bisa sebuah negara, bisa berupa sebuah kawasan ya, kawasan regional negara gitu ya, ataupun misalnya peta dunia gitu. Itu merupakan peta skala geografis ya. Oke, kemudian ya, berdasarkan objek yang diamati, ternyata jenis peta itu bisa dibedakan lagi ya. Misalnya ada peta dinamik ya, di mana peta ini menggambarkan kenampakan objek yang cenderung berubah gitu ya, cenderung berubah. Misal ada peta kepadatan penduduk ya. Yang namanya kepadatan penduduk itu sudah pasti kecenderungannya cepat berubah gitu ya, kepadatan penduduk ya. Karena yang namanya kepadatan penduduk itu sudah pasti dicari dari jumlah penduduk di sebuah wilayah dibagi dengan luas wilayahnya gitu. Yang namanya penduduk udah pasti berubah nih. Ya, penduduk tergantung dari misalnya kelahiran, kematian, migrasi gitu. Itu kan kecenderungannya cepat berubah. Ya, luas wilayah juga dia dapat berubah ketika misalnya terjadi sebuah pemekaran wilayah ya. Peta curah hujan juga demikian ya, ini juga kecenderungannya dia cepat berubah ya, atau relatif fluktuatif ya, berubah gitu, tidak statis ya atau tetap. Misalnya curah hujan pada hari ini sekitar 10 milimeter per hari atau per bulannya 60 milimeter per bulan misalnya gitu. Ya, mungkin bulan besoknya beda lagi gitu ya. Itu namanya peta dinamik ya, menggambarkan objek yang cenderung berubah. Nah, kemudian contohnya di sini ada peta kepadatan penduduk ya, seperti ini, atau misalnya oke, selanjutnya ada peta stasioner gitu ya. Nah, peta stasioner ya artinya adalah peta yang menggambarkan kenampakan objek yang cenderung relatif tidak berubah ya, atau statis ya. Kalaupun mengalami perubahan itu jangka waktunya lama. Misalnya ketika kita bicara peta topografi, ya bentuk permukaan bumi gitu ya. Tidak mungkin sekarang bentuk permukaan buminya di suatu wilayah gunung ya. Kemudian besok berubah menjadi datar gitu ya, kan nggak mungkin. Kalaupun dia berubah itu jangka waktunya lama, misalnya akibat proses pengikisan, pembalikan relief, ya tenaga endogen ya dan seterusnya gitu. Ya. Atau peta batimetri ya. Nah, ini juga merupakan jenis peta yang cenderung lama ya berubahnya ya. Misalnya ini bicara relief atau morfologi dasar laut ya, kedalaman laut. Misalnya awalnya peta gambaran relief dasar lautnya dia berupa cekungan atau basin ya, besok berubah menjadi gunung laut ya atau seamountain ya. Nah, itu kan tidak mungkin seperti itu. Ya, peta tanah, peta iklim ya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari peta stasioner ya, topografi. Kalau kepadatan penduduk tadi yang peta dinamik gitu. Nah, kemudian berdasarkan nilai atau sifat datanya, peta bisa dibedakan menjadi yang pertama ada peta kualitatif ya, di mana peta ini menggambarkan objek yang berupa jenis atau kategori tertentu. Misalnya, bicara peta jenis tanah, berarti hanya menggambarkan distribusi jenis tanahnya saja. Atau peta distribusi jenis tambang, berarti menggambarkan peta persebaran bahan tambangnya saja tanpa adanya jumlah, kuantitas, atau besaran angka tertentu. Kalau dia pakai besaran atau angka tertentu, atau kuantitas atau jumlah, itu disebut sebagai peta kuantitatif ya. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta distribusi intensitas curah hujan, peta distribusi ya kuantitas potensi bahan tambang misalnya gitu ya, berapa lagi kira-kira bahan tambang yang terdapat di sebuah wilayah ya, produksinya berapa ton misalnya ya, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya kepada teman-teman sekalian ya untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat terus. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.